Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Menjelang Natal, negeri itu selalu terlihat indah. Lampu-lampu berwarna menggantung di sepanjang jalan, jendela toko dihiasi ornamen musim dingin, dan alunan lagu lembut terdengar dari pengeras suara di sudut-sudut kota. Salju turun perlahan, menutup atap rumah dan trotoar dengan warna putih yang menenangkan. Dari luar, semuanya tampak damai, seolah tak ada beban hidup yang terlalu berat untuk dipikul. Namun, di balik cahaya dan senyum yang dipaksakan, banyak hati yang sesungguhnya sedang lelah. Kesibukan hidup modern membuat orang-orang berjalan cepat, jarang saling menatap. Banyak yang hidup dalam keteraturan, disiplin, dan kerja keras. Tetapi diam-diam menyimpan kekosongan yang tak bisa dijelaskan. Ada yang merasa kesepian meski berada di tengah keramaian. Ada yang kehilangan arah, namun tetap melanjutkan hidup karena merasa harus. Di sudut kota yang tak terlalu ramai, sekelompok kecil komunitas Muslim menjalani hari-hari mereka dengan sederhana. Mereka bukan orang-orang yang menonjol, bukan pula pusat perhatian. Mereka hidup berdampingan, bekerja, berinteraksi, dan membantu sesama dengan cara yang tenang. Tidak ada spanduk, tidak ada seruan keras. Yang ada hanya sikap ramah, kesabaran, dan kebiasaan menolong siapapun yang membutuhkan. Di antara mereka, ada seorang ulama yang telah lama menetap di negeri itu. Penampilannya sederhana, langkahnya tenang, dan ucapannya selalu lembut. Ia dikenal sebagai sosok yang mudah tersenyum dan pendengar yang baik. Ia tidak pernah memaksakan keyakinan kepada siapapun. Baginya, iman adalah urusan hati, dan tugas manusia hanyalah menebar kebaikan. Setiap hari, ia menyapa tetangga dengan hormat. Jika bertemu orang tua yang membawa barang berat, ia sigap membantu. Jika melihat anak-anak bermain di tengah dingin, ia tersenyum dan mendoakan dalam diam. Tidak banyak yang tahu siapa dirinya sebenarnya. Namun hampir semua yang pernah berinteraksi dengannya merasakan ketenangan yang sulit dijelaskan. Menjelang Natal, suasana kota semakin sibuk. Banyak keluarga mempersiapkan perayaan, ada yang menantikan kepulangan orang-orang tercinta, ada pula yang sekadar mengikuti tradisi tanpa benar-benar merasakan maknanya. Di beberapa rumah, tawa terdengar. Di rumah lain, keheningan justru terasa lebih menyakitkan. Seorang perempuan tua duduk di dekat jendela apartemennya, menatap salju yang turun. Ia akan merayakan Natal seorang diri, seperti tahun-tahun sebelumnya. Anak-anaknya tinggal jauh, sibuk dengan kehidupan masing-masing. Ia bertanya dalam hati, sampai kapan hidup akan terasa seperti ini? Tertib, aman, tetapi hampa. Di tempat lain, seorang pria parubaya pulang larut malam setelah bekerja. Ia berhenti sejenak di bawah lampu jalan, memandang hiasan Natal yang berkilauan. Entah mengapa, dadanya terasa berat. Ia merasa telah menjalani hidup dengan benar, tetapi tetap ada kegelisahan yang tak pernah pergi. Tak ada yang menyadari bahwa hari-hari damai itu sedang menghitung waktu. Di masjid kecil yang sederhana, komunitas Muslim berkumpul menjelang malam. Mereka berdoa, bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk keselamatan negeri yang telah menjadi rumah bagi mereka. Ulama itu mengingatkan dengan suara pelan bahwa hidup bisa berubah kapan saja. Bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengingatkan agar manusia selalu rendah hati dan peduli. Kebaikan sekecil apapun, ucapnya lembut, bisa menjadi cahaya bagi orang lain, bahkan ketika kita sendiri tidak menyadarinya. Tak ada yang tahu bahwa kalimat itu akan segera menjadi nyata dengan cara yang tak terbayangkan. Di jalanan, orang-orang masih sibuk berbelanja, mengemas hadiah, dan merencanakan perayaan. Anak-anak tertawa, pasangan berjalan beriringan, dan kota terus bergerak seperti biasa. Tidak ada tanda bahaya, tidak ada peringatan yang membuat siapapun bersiap. Langit malam terlihat tenang. Namun di balik ketenangan itu, bumi menyimpan rahasianya sendiri. Ulama itu berjalan pulang melewati jalan yang sama setiap malam. Ia melihat lampu-lampu Natal, mendengar lonceng gereja dari kejauhan, dan merasakan udara dingin menusuk kulit. Dalam hatinya,
Ia berdoa agar manusia selalu diberi kekuatan menghadapi apapun yang akan datang. Di rumah-rumah, banyak orang berdoa dengan cara mereka masing-masing. Ada yang meminta kebahagiaan, ada yang memohon kesehatan, ada pula yang hanya berharap esok hari lebih baik dari hari ini. Tak seorang pun meminta bencana. Tak seorang pun menginginkannya. Namun hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan manusia. Malam itu, sebelum tidur, beberapa orang merasakan kegelisahan tanpa sebab. Ada yang terbangun dan menatap langit-langit kamar. Ada yang duduk diam, menenangkan diri dengan secangkir minuman hangat. Perasaan itu datang begitu saja, seperti firasat yang tak bisa dijelaskan. Di masjid kecil itu, lampu dipadamkan satu persatu. Ulama itu menutup pintu dengan perlahan, memastikan semuanya rapi. Ia berhenti sejenak, menatap langit, lalu tersenyum kecil. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi ia yakin satu hal. Dalam setiap peristiwa, selalu ada hikmah, meski seringkali manusia baru memahaminya belakangan. Cahaya Natal masih menyala terang. Namun di balik kilau itu, sebuah ujian besar sedang mendekat, perlahan namun pasti, siap mengguncang bukan hanya bangunan, tetapi juga keyakinan, rasa aman, dan cara manusia memandang hidup. Dan ketika bumi nanti bergerak, tak ada lagi perbedaan antara yang kuat dan yang lemah, antara yang percaya dan yang ragu. Semua akan berdiri setara sebagai manusia, rapuh, takut, dan membutuhkan pertolongan. Segalanya terjadi tanpa peringatan. Pada malam yang seharusnya tenang, ketika sebagian orang sudah terlelap dan sebagian lain masih terjaga menunggu hari esok, bumi tiba-tiba berguncang keras. Awalnya seperti getaran kecil, nyaris tak terasa. Namun dalam hitungan detik, getaran itu berubah menjadi amukan yang mengguncang segalanya. Dinding berderak, lampu berayun liar, barang-barang jatuh dari rak. Suara kaca pecah terdengar di mana-mana. Kepanikan meledak. Orang-orang terbangun dengan jantung berdebar, berlari keluar kamar tanpa sempat berpikir. Ada yang terjatuh, ada yang berteriak memanggil anggota keluarga, ada pula yang hanya bisa memeluk tubuhnya sendiri sambil menangis ketakutan. Getaran semakin kuat, membuat bangunan seperti hendak runtuh kapan saja. Di jalanan, tiang listrik bergoyang. Alarm mobil berbunyi bersahut-sahutan. Salju yang sebelumnya turun dengan damai kini bercampur debu dan puing-puing. Malam berubah menjadi kekacauan yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Seorang ibu berlari sambil menggandeng anaknya, wajahnya pucat dan penuh ketakutan. Tangannya gemetar, tetapi ia terus melangkah, melindungi anak itu dengan tubuhnya sendiri. Di belakang mereka, terdengar suara bangunan roboh, disusul jeritan orang-orang yang terjebak. Di sebuah apartemen, seorang pria parubaya berusaha keluar, tetapi pintu tak bisa dibuka karena rangka bangunan bergeser. Ia memukul pintu sambil berteriak meminta tolong, sementara getaran tak kunjung berhenti. Dalam kepanikan itu, ia merasa hidupnya begitu rapuh, seperti benang tipis yang bisa putus kapan saja. Tak ada waktu untuk berpikir panjang. Hanya ada rasa takut. Gempa berlangsung lama, terlalu lama untuk sebuah kepanikan. Detik demi detik terasa seperti selamanya. Ketika akhirnya getaran mereda, yang tersisa hanyalah keheningan aneh, diselingi tangisan, teriakan, dan suara orang memanggil nama keluarga mereka. Listrik padam di banyak tempat. Kota yang sebelumnya terang kini gelap gulita. Hanya cahaya ponsel dan senter seadanya yang menerangi wajah-wajah penuh trauma. Orang-orang keluar rumah dengan pakaian seadanya, sebagian tanpa alas kaki, sebagian membawa selimut tipis. Di tengah kekacauan itu, banyak yang menyadari satu hal pahit. Tidak semua orang berhasil keluar dengan selamat. Ada bangunan yang runtuh sebagian. Ada rumah yang retak parah. Ada kendaraan yang tertimpa puing. Dan ada orang-orang yang terdiam, menatap kosong ke arah yang dulu adalah tempat tinggal mereka. Tangis pecah di mana-mana. Beberapa orang berlutut di jalan, menangis tanpa suara, tubuh mereka gemetar. Ada yang kehilangan anggota keluarga, ada yang kehilangan rumah, ada pula yang kehilangan rasa aman yang selama ini mereka pegang erat. Di sudut lain kota, komunitas Muslim yang juga merasakan guncangan itu segera bergerak. Tanpa menunggu perintah, tanpa memikirkan keselamatan diri sendiri terlebih dahulu, mereka keluar membantu. Mereka membawa senter, selimut, air minum, apapun yang bisa digunakan.
Seorang di antara mereka mengangkat reruntuhan kecil dengan tangan kosong, mencoba membuka jalan bagi korban yang terjebak. Yang lain menenangkan anak-anak yang menangis, memeluk mereka agar merasa aman. Tidak ada perbedaan, tidak ada pertanyaan tentang keyakinan. Semua diperlakukan sebagai manusia yang sedang terluka. Ulama itu pun berada di tengah-tengah mereka. Wajahnya tenang, meski matanya menunjukkan kesedihan mendalam. Ia membantu mengarahkan orang-orang ke tempat yang lebih aman, menguatkan yang lemah, dan berulang kali mengucapkan kata-kata penenang. "Tenang, kita bersama," ucapnya pelan kepada mereka yang gemetar ketakutan. Di tengah malam yang dingin, kalimat sederhana itu menjadi pegangan bagi banyak orang. Gempa susulan datang beberapa kali, membuat kepanikan kembali memuncak. Setiap getaran kecil membuat orang-orang berteriak dan saling berpegangan. Tidak ada yang berani kembali ke dalam bangunan. Mereka berkumpul di ruang terbuka, menahan dingin dan rasa takut. Beberapa penduduk mulai menyadari betapa rapuhnya hidup yang selama ini mereka anggap pasti. Semua yang dibangun dengan kerja keras, rumah, pekerjaan, rutinitas, bisa hancur dalam satu malam. Seorang perempuan tua yang sebelumnya hidup sendiri, kini duduk di atas selimut tipis, memeluk dirinya sendiri. Matanya kosong, napasnya tersengal. Ia tak tahu harus kemana setelah ini. Namun ketika sebuah tangan menyodorkan minuman hangat kepadanya, ia terkejut. Ia menatap wajah orang yang menolongnya, lalu menangis tanpa bisa menahan diri. Bukan karena minuman itu, melainkan karena akhirnya ia merasa tidak sendirian. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidup banyak orang. Tidak ada Natal, tidak ada perayaan. Yang ada hanyalah ketakutan, kehilangan, dan kelelahan yang menumpuk. Namun di antara reruntuhan dan air mata, sesuatu mulai tumbuh perlahan, sebuah kesadaran bahwa masih ada kebaikan di tengah kehancuran. Ketika fajar mulai menyingsing, cahaya matahari menyingkap wajah kota yang terluka. Puing-puing terlihat jelas. Jalanan rusak, bangunan miring. Namun manusia-manusia yang bertahan mulai bangkit, saling membantu, saling menguatkan. Ulama itu berdiri memandang sekeliling, matanya berkaca-kaca. Ia melihat penderitaan yang nyata, tetapi juga melihat keberanian dan kasih sayang yang tumbuh di tengah bencana. Dalam hatinya, ia berdoa agar mereka yang terluka diberi kekuatan, dan mereka yang kehilangan diberi penghiburan. Hari itu, banyak orang menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang rencana dan perayaan. Hidup adalah tentang bagaimana manusia saling menggenggam tangan saat segalanya runtuh. Gempa telah mengguncang bumi. Namun lebih dari itu, gempa telah mengguncang hati, membuka ruang bagi empati, kepedulian, dan pencarian makna yang lebih dalam. Dan tanpa disadari, dari puing-puing itulah sebuah perjalanan baru akan dimulai. Pagi setelah gempa tidak membawa kelegaan. Yang datang justru kesadaran pahit tentang apa yang telah hilang. Saat cahaya matahari menembus puing-puing bangunan, kerusakan terlihat jelas. Rumah-rumah retak, jalanan rusak, dan sisa-sisa kehidupan berserakan di mana-mana. Banyak orang berdiri terdiam, menatap reruntuhan yang dulu mereka sebut rumah. Namun di tengah kebingungan itu, tangan-tangan mulai bergerak. Tanpa komando resmi, tanpa seragam khusus, sekelompok orang berjalan menyusuri area terdampak. Mereka membawa air minum, makanan sederhana, selimut, dan obat-obatan seadanya. Wajah mereka lelah, tetapi langkah mereka mantap. Mereka tidak datang untuk mencari pujian. Mereka datang karena merasa harus datang. Mereka menyapa siapapun yang mereka temui. Menunduk sopan, berbicara lembut, dan bertanya dengan tulus apakah ada yang bisa dibantu. Jika melihat orang tua yang kesulitan berjalan, mereka menggendong. Jika menemukan anak kecil yang menangis ketakutan, mereka berlutut, menenangkan, dan memeluknya hingga tangis itu mereda. Tidak ada pertanyaan tentang latar belakang. Tidak ada perbedaan perlakuan. Semua diperlakukan sama, sebagai manusia yang sedang terluka. Di sebuah sudut jalan, beberapa orang berusaha mengangkat puing-puing bangunan yang menimpa sepeda motor. Dengan tangan kosong dan alat seadanya, mereka bekerja bersama, saling menyemangati. Keringat bercucuran, napas terengah, tetapi tidak ada yang berhenti sebelum jalan itu bisa dilalui kembali. Ulama itu berada di antara mereka. Ia tidak berdiri memberi perintah. Ia ikut mengangkat,
ikut membersihkan, ikut duduk menemani mereka yang menangis. Sesekali ia memegang tangan seseorang yang gemetar, menatap matanya, dan berkata pelan bahwa semuanya akan dilewati bersama. Kalimatnya sederhana, namun cara ia mengucapkannya membuat orang-orang merasa aman. Di sebuah pengungsian darurat, orang-orang berkumpul dalam keadaan serba kekurangan. Ruangan dingin, selimut terbatas, dan rasa takut masih melekat di wajah mereka. Namun ketika komunitas Muslim datang membawa makanan hangat, suasana berubah perlahan. Makanan itu mungkin sederhana, tetapi disajikan dengan penuh perhatian. Mereka membagikannya satu persatu, memastikan semua kebagian. Mereka tidak makan lebih dulu. Mereka memastikan anak-anak dan orang tua mendapat bagian terbaik. Seorang perempuan tua memegang mangkuk hangat itu dengan tangan gemetar. Air matanya menetes, jatuh ke lantai. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menunduk dan terisak. Bukan karena makanan itu istimewa, melainkan karena perhatian yang ia terima di saat ia merasa tak lagi punya siapa-siapa. Di tempat lain, seorang pria yang kehilangan rumahnya duduk sendirian, memandangi kosong. Salah satu relawan duduk di sampingnya tanpa banyak bicara. Mereka hanya duduk bersama. Dalam keheningan itu, kehadiran terasa lebih berarti daripada kata-kata. Waktu berjalan. Hari demi hari, komunitas itu terus hadir. Mereka datang pagi dan pulang larut malam. Mereka membantu membersihkan puing, mengatur logistik, dan mendampingi para korban. Tidak sekalipun mereka mengeluh. Beberapa penduduk mulai memperhatikan. Mereka heran. Mengapa orang-orang ini begitu peduli? Mengapa mereka terus datang? Bahkan saat kelelahan terlihat jelas di wajah mereka, ada yang memberanikan diri bertanya. Jawabannya selalu sama, diucapkan dengan senyum kecil, karena sesama manusia harus saling menolong. Tidak ada ceramah panjang, tidak ada ajakan terbuka, hanya tindakan nyata. Anak-anak yang sebelumnya ketakutan kini mulai berani tersenyum. Mereka bermain sederhana di sudut pengungsian, ditemani para relawan yang menghibur dengan cerita ringan dan permainan kecil. Tawa anak-anak itu menjadi obat bagi banyak orang dewasa yang hatinya masih terluka. Di malam hari, ketika suhu semakin dingin, komunitas itu kembali berkeliling. Mereka memastikan semua orang cukup hangat. Mereka membagikan selimut tambahan, memeriksa kondisi kesehatan, dan membantu mereka yang sulit tidur karena trauma. Ulama itu sering terlihat duduk di dekat mereka yang terjaga hingga larut. Ia mendengarkan kisah kehilangan, tanpa menyela. Ia membiarkan air mata jatuh, lalu menguatkan dengan kata-kata yang menenangkan. Kesedihan ini nyata, ucapnya lembut, dan kalian tidak sendiri. Kalimat itu menembus hati banyak orang. Untuk pertama kalinya sejak gempa, mereka merasa benar-benar didengar. Beberapa penduduk mulai merasa ada sesuatu yang berbeda. Mereka tidak hanya menerima bantuan fisik, tetapi juga ketenangan batin. Di tengah kekacauan, mereka menemukan kehangatan yang tidak mereka duga. Hari ketiga setelah gempa, hujan turun ringan. Udara semakin dingin. Namun aktivitas bantuan tidak berhenti. Dengan jas hujan seadanya, komunitas itu tetap bekerja. Mereka mengatur ulang pengungsian agar lebih nyaman, memastikan aliran bantuan merata, dan terus menemani para korban. Penduduk yang sebelumnya hanya menerima bantuan kini mulai ikut membantu. Mereka tergerak melihat ketulusan yang ditunjukkan. Ada yang ikut mengangkat barang, ada yang membantu membagikan makanan, ada pula yang sekadar menemani korban lain agar tidak merasa sendirian. Tanpa disadari, sebuah ikatan mulai terbentuk. Tidak ada lagi sekat yang jelas. Tidak ada lagi perasaan asing. Mereka semua berada di sisi yang sama, berjuang untuk bertahan dan saling menguatkan. Ulama itu memperhatikan perubahan itu dengan haru. Ia melihat bagaimana kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas mampu menular. Ia tidak berkata banyak. Baginya, inilah dakwah yang paling nyata, menjadi manfaat bagi orang lain. Di tengah kelelahan, ia menatap langit yang mulai gelap. Bintang-bintang tampak samar. Dalam hatinya, ia bersyukur karena di balik bencana besar, ia menyaksikan kemanusiaan yang begitu indah. Banyak penduduk mulai menyadari bahwa mereka telah diselamatkan bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara batin. Mereka menemukan harapan di tangan-tangan yang datang tanpa nama, tanpa pamrih, dan tanpa syarat.
Gempa telah merenggut banyak hal. Namun melalui tangan-tangan itu, manusia kembali diingatkan bahwa kasih sayang masih hidup. Dan dari ketulusan itulah, benih-benih perubahan mulai tumbuh, perlahan namun pasti, di hati mereka yang sebelumnya tak pernah menyangka akan menemukan cahaya di tengah reruntuhan. Malam kembali turun, membawa udara dingin yang menusuk tulang. Di pengungsian darurat, lampu-lampu kecil menyala redup, menerangi wajah-wajah lelah yang belum sepenuhnya pulih dari guncangan. Banyak orang masih terjaga, duduk memeluk diri sendiri, menatap kosong ke arah yang entah. Tidur menjadi sesuatu yang sulit, karena setiap suara kecil terasa seperti ancaman baru. Trauma masih menggantung di udara. Anak-anak meringkuk di dekat orang dewasa, takut terpisah. Orang tua memejamkan mata sambil berusaha menenangkan diri, meski dada mereka terasa sesak. Tangisan pelan terdengar di beberapa sudut, ditahan agar tidak menarik perhatian, tetapi tetap pecah dalam keheningan. Di tengah suasana itu, komunitas Muslim kembali berkumpul di satu sudut pengungsian. Gerakan mereka pelan dan tertib. Mereka tidak ingin mengganggu siapapun. Mereka menggelar alas sederhana, berdiri sejajar, lalu menundukkan kepala dengan khusyuk. Beberapa penduduk memperhatikan dari kejauhan. Mereka tidak memahami sepenuhnya apa yang sedang dilakukan, tetapi ada sesuatu dalam sikap itu yang menarik perhatian. Gerakan yang tenang, wajah yang damai, dan keheningan yang berbeda dari keheningan penuh ketakutan yang menyelimuti tempat itu. Saat doa mulai dilantunkan dengan suara pelan, suasana perlahan berubah. Tidak ada teriakan, tidak ada isak yang meledak. Hanya suara lembut yang mengalir, membawa ketenangan yang sulit dijelaskan. Doa itu tidak panjang, tidak keras, tetapi terasa dalam. Ulama itu berdiri di depan, memimpin dengan suara rendah. Doanya bukan hanya untuk mereka yang beriman sepertinya, tetapi untuk semua orang yang terdampak. Ia memohon keselamatan, ketenangan hati, dan kekuatan untuk menghadapi hari-hari yang berat. Beberapa penduduk yang mendengar doa itu merasakan sesuatu bergetar di dada mereka. Kata-kata yang mungkin tidak sepenuhnya mereka pahami, entah mengapa terasa dekat. Seperti pelukan hangat di tengah dingin yang menusuk. Seorang perempuan tua yang duduk tak jauh dari sana memejamkan mata. Air mata mengalir perlahan di pipinya. Ia tidak tahu mengapa ia menangis. Ia hanya merasa hatinya yang selama ini terasa kosong kini sedikit lebih ringan. Di sisi lain, seorang pria parubaya yang sebelumnya gelisah kini duduk lebih tenang. Nafasnya yang tadinya cepat mulai melambat. Ia menyadari bahwa untuk pertama kalinya sejak gempa, pikirannya tidak dipenuhi ketakutan. Malam itu, doa menjadi bahasa yang melampaui kata. Tidak ada yang memaksa siapapun untuk ikut. Tidak ada ajakan. Namun kehadiran doa itu seperti aliran air yang menyejukkan, meresap perlahan ke dalam jiwa yang terluka. Setelah doa selesai, komunitas itu tidak langsung pergi. Mereka kembali berkeliling, memastikan semua orang baik-baik saja. Mereka berbicara dengan suara rendah, menjaga suasana tetap tenang. Mereka duduk menemani mereka yang belum bisa tidur, mendengarkan cerita yang berulang-ulang, seolah korban perlu menceritakan kembali trauma mereka agar bisa bertahan. Ulama itu duduk di dekat seorang pria yang terus menatap kosong. Ia tidak bertanya banyak. Ia hanya mendengarkan. Ketika pria itu terdiam dan napasnya tersendat, ulama itu berkata pelan bahwa rasa takut dan sedih adalah hal yang wajar. Kita boleh lemah, ucapnya lembut, asal tidak menyerah. Kalimat itu sederhana, tetapi membuat pria itu menunduk dan menangis. Tangis yang selama ini ia tahan akhirnya pecah, disambut dengan kesabaran, bukan penilaian. Di sudut lain, beberapa penduduk mulai mendekat, duduk tidak jauh dari komunitas itu. Mereka tidak tahu harus berbuat apa, tetapi mereka ingin berada di dekat sumber ketenangan itu. Ada yang hanya duduk diam, ada yang memejamkan mata, membiarkan diri mereka larut dalam suasana yang damai. Malam semakin larut. Gempa susulan tidak datang, tetapi ketakutan masih tersisa. Namun perlahan, rasa aman mulai tumbuh. Orang-orang mulai saling berbagi selimut, berbagi cerita, dan berbagi keheningan. Doa-doa kembali dilantunkan sebelum tidur. Kali ini, beberapa penduduk mendengarkan dengan lebih dekat. Mereka tidak merasa asing. Mereka justru merasa disertakan. Ulama itu berdoa dengan suara hampir berbisik.
Ia memohon agar hati manusia yang terluka diberi cahaya. Ia memohon agar kesedihan tidak berubah menjadi keputusasaan. Ia memohon agar setiap orang yang malam itu menangis, kelak menemukan alasan untuk tersenyum kembali. Tidak ada yang merasa tersisih. Keesokan paginya, beberapa orang terbangun dengan perasaan yang berbeda. Luka masih ada. Kehilangan masih nyata. Tetapi ada ketenangan kecil yang menyelinap ke dalam hati mereka. Seperti ada pegangan baru yang membuat mereka tidak sepenuhnya jatuh. Seorang perempuan yang sebelumnya sulit tidur kini bisa memejamkan mata selama beberapa jam. Ia terbangun dengan mata sembab, tetapi hatinya lebih kuat. Ia mengingat suara doa semalam, dan entah mengapa itu memberinya keberanian untuk menghadapi hari baru. Anak-anak mulai bermain lagi, meski masih di area terbatas. Tawa kecil terdengar, mengisi ruang yang sebelumnya hanya diisi ketakutan. Orang dewasa tersenyum melihatnya, meski mata mereka masih menyimpan duka. Komunitas Muslim kembali melanjutkan aktivitas bantuan. Namun kini, hubungan mereka dengan penduduk terasa lebih dekat. Ada sapaan hangat, ada tatapan penuh rasa terima kasih. Tidak ada jarak yang kaku. Beberapa penduduk mulai bertanya dengan sopan tentang doa yang mereka dengar. Bukan dengan rasa curiga, melainkan dengan ketulusan. Mereka ingin tahu dari mana datangnya ketenangan itu. Ulama itu menjawab dengan sederhana. Ia tidak berbicara tentang perbedaan. Ia berbicara tentang Tuhan yang Maha Penyayang, tentang doa sebagai tempat bersandar ketika manusia tak lagi punya kekuatan. Jawaban itu tidak terasa asing. Justru terasa menenangkan. Malam itu, doa di tengah puing dan tangis menjadi titik awal perubahan yang halus namun dalam. Tidak ada yang langsung berubah drastis. Tidak ada keputusan besar yang diambil. Namun benih-benih kepercayaan mulai tumbuh di hati banyak orang. Di tengah kehancuran, mereka menemukan bahwa ketenangan tidak selalu datang dari keadaan yang sempurna, tetapi dari hati yang mau berserah. Dan tanpa mereka sadari, malam penuh doa itu telah membuka pintu bagi perjalanan batin yang akan membawa mereka pada pencarian makna hidup yang lebih dalam. Hari-hari setelah gempa berjalan lambat, waktu seolah tidak lagi mengikuti ritmenya yang biasa. Pagi datang tanpa kepastian, malam tiba dengan kekhawatiran yang masih tersisa. Namun di balik kelelahan dan kesedihan, ada perubahan kecil yang mulai terasa di pengungsian. Orang-orang mulai lebih sering berbicara. Bukan lagi tentang bangunan yang runtuh atau barang yang hilang, tetapi tentang perasaan mereka. Tentang rasa takut yang datang tiba-tiba. Tentang kehilangan yang masih terasa perih. Dan tentang pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mereka pendam dalam diam. Beberapa penduduk duduk berkelompok, memandangi tanah, lalu saling bertukar cerita. Ada yang bertanya mengapa bencana sebesar itu harus terjadi. Ada yang mempertanyakan makna hidup yang selama ini mereka jalani dengan tertib dan disiplin, namun terasa kosong. Ada pula yang bertanya dalam hati, kepada siapa mereka bisa bersandar ketika segalanya runtuh. Pertanyaan-pertanyaan itu tidak lahir dari rasa ingin tahu biasa. Ia lahir dari luka. Di tengah pengungsian, ulama itu sering didatangi dengan sikap ragu-ragu. Awalnya hanya sapaan singkat, lalu berlanjut menjadi percakapan sederhana. Tidak ada jarak yang kaku. Ia duduk sejajar, mendengarkan dengan penuh perhatian. Seorang pria yang kehilangan rumahnya bertanya dengan suara lirih, mengapa orang-orang yang menolong tanpa pamrih itu terlihat begitu tenang? Ia mengaku tidak memahami bagaimana seseorang bisa tetap peduli pada orang lain saat dirinya sendiri juga terdampak. Ulama itu tersenyum kecil. Ia tidak menjawab dengan istilah yang rumit. Ia hanya berkata bahwa ketika manusia menyadari hidupnya rapuh, ia akan lebih mudah memahami penderitaan orang lain. Dan ketika seseorang membantu dengan ikhlas, hatinya justru menjadi lebih kuat. Jawaban itu membuat pria tersebut terdiam lama. Di lain waktu, seorang perempuan tua yang sering duduk sendirian memberanikan diri bertanya tentang doa yang sering ia dengar. Ia mengaku merasa tenang saat mendengarnya, meski tidak memahami artinya. Ia bertanya apakah doa itu hanya untuk mereka yang beriman seperti komunitas itu, atau juga untuk orang seperti dirinya. Ulama itu menatapnya dengan lembut. Ia berkata bahwa doa adalah permohonan manusia kepada Tuhan yang Maha Pengasih, dan kasih sayang Tuhan tidak pernah terbatas pada satu kelompok saja. Ia berkata bahwa siapapun yang terluka berhak mendapatkan doa. Perempuan itu menangis pelan. Ia merasa diterima, tanpa syarat.
Pertanyaan demi pertanyaan terus bermunculan. Tidak ada yang langsung tentang agama. Semua dimulai dari kehidupan. Tentang rasa takut mati. Tentang kehilangan orang yang dicintai. Tentang mengapa manusia harus menghadapi penderitaan sebesar ini. Ulama itu tidak pernah memotong pembicaraan. Ia membiarkan mereka menyelesaikan kalimatnya, bahkan ketika air mata membuat suara terhenti. Ia menjawab dengan bahasa sederhana, penuh empati, dan tidak menghakimi. Ia berkata bahwa hidup memang tidak selalu adil menurut pandangan manusia. Namun setiap peristiwa, seberat apapun, membawa kesempatan untuk mengenal diri sendiri dan mendekat kepada Tuhan. Ia berkata bahwa Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa ujian, tetapi menjanjikan kekuatan bagi mereka yang bersabar. Kata-kata itu terasa berbeda dari nasihat yang biasa mereka dengar. Tidak menggurui, tidak memaksa, hanya menguatkan. Di malam hari, beberapa penduduk mulai duduk lebih dekat saat doa dilantunkan. Mereka tidak lagi hanya memperhatikan dari kejauhan. Mereka mendengarkan dengan hati terbuka. Beberapa di antara mereka memejamkan mata, mengikuti suasana hening yang menenangkan. Setelah doa selesai, percakapan sering berlanjut. Kali ini lebih dalam, lebih jujur. Seorang pria muda mengaku bahwa selama ini ia hidup hanya untuk bekerja. Ia merasa bangga dengan kedisiplinan dan pencapaiannya, tetapi ketika gempa menghancurkan semuanya, ia merasa kosong. Ia bertanya apakah hidup memang hanya tentang membangun sesuatu yang bisa runtuh kapan saja. Ulama itu menjawab bahwa hidup bukan tentang seberapa banyak yang dikumpulkan, tetapi tentang siapa yang menjadi sandaran hati. Ia berkata bahwa hal-hal duniawi memang sementara, dan justru karena itu manusia perlu pegangan yang lebih kokoh. Pegangan yang tidak runtuh bersama bangunan. Kata-kata itu terus terngiang di kepala pria muda itu, bahkan setelah percakapan berakhir. Hari demi hari, hubungan antara komunitas Muslim dan penduduk semakin dekat. Tidak ada rasa canggung, tidak ada kecurigaan. Mereka berbagi makanan, berbagi cerita, dan berbagi keheningan. Beberapa penduduk mulai memperhatikan kebiasaan komunitas itu. Mereka memperhatikan bagaimana mereka saling menghormati, saling mengingatkan dengan lembut, dan tetap menjaga ketenangan meski kelelahan. Mereka melihat bahwa ibadah bukanlah pelarian dari kenyataan, tetapi sumber kekuatan untuk menghadapinya. Di suatu sore yang dingin, seorang perempuan parubaya berkata dengan suara pelan bahwa sejak gempa, ia sering merasa takut tidur. Namun setiap kali ia mendengar doa, rasa takut itu berkurang. Ia bertanya apakah ketenangan itu bisa ia rasakan juga, meski ia belum memahami keyakinan tersebut. Ulama itu menjawab bahwa ketenangan adalah hadiah bagi hati yang jujur mencari. Ia berkata bahwa Tuhan mengetahui isi hati setiap manusia, bahkan sebelum manusia itu berani mengakuinya. Jawaban itu membuat perempuan itu terdiam lama. Ia menunduk, memeluk dirinya sendiri, lalu mengangguk pelan. Pertanyaan-pertanyaan yang lahir dari luka itu perlahan berubah menjadi pencarian. Bukan pencarian yang gaduh, tetapi pencarian yang sunyi dan dalam. Mereka tidak lagi bertanya karena penasaran, tetapi karena hati mereka mulai mengetuk sesuatu yang selama ini tertutup. Beberapa penduduk mulai merenung sendirian. Mereka mengingat kembali hidup mereka sebelum gempa. Tentang kesibukan yang tak pernah berhenti. Tentang doa yang jarang terucap. Tentang rasa aman palsu yang kini telah runtuh. Di antara puing-puing, mereka menemukan ruang untuk bertanya tentang makna hidup yang sebenarnya. Ulama itu menyadari perubahan itu. Namun ia tidak terburu-buru. Ia tidak mengarahkan. Ia hanya menemani. Baginya, perjalanan hati tidak bisa dipaksa. Ia tumbuh dengan sendirinya, ketika manusia siap. Suatu malam, setelah doa selesai, suasana terasa lebih hening dari biasanya. Beberapa penduduk duduk lebih lama, seolah enggan beranjak. Wajah-wajah mereka menyimpan pergolakan batin yang dalam. Mereka belum mengambil keputusan apapun. Namun satu hal jelas, sesuatu telah berubah. Luka yang mereka alami telah melahirkan pertanyaan-pertanyaan yang jujur. Dan dari pertanyaan-pertanyaan itulah, sebuah kesadaran perlahan mulai terbentuk, bahwa di balik penderitaan, mungkin ada jalan menuju kedamaian yang selama ini mereka cari. Malam itu terasa berbeda dari malam-malam sebelumnya. Udara masih dingin, puing-puing masih mengelilingi pengungsian, dan luka belum sepenuhnya sembuh.
Namun ada keheningan lain yang turun perlahan, bukan keheningan penuh ketakutan, melainkan keheningan yang membawa perenungan. Seolah setiap orang sedang berbicara dengan hatinya sendiri. Lampu-lampu kecil menyala temaram. Sebagian orang sudah terlelap karena kelelahan, tetapi banyak pula yang tetap terjaga. Mereka duduk bersandar, memeluk lutut, atau menatap langit malam yang kelam. Pikiran mereka berkelana, kembali pada pertanyaan-pertanyaan yang sejak beberapa hari terakhir tak pernah benar-benar pergi. Mengapa semua ini terjadi? Untuk apa hidup jika segalanya bisa runtuh dalam sekejap? Kemana manusia harus kembali ketika tak ada lagi yang bisa diandalkan? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak lagi terasa menakutkan. Justru terasa perlu. Di sudut pengungsian, komunitas Muslim kembali melaksanakan doa dengan tenang. Tidak ada yang memanggil, tidak ada yang mengajak. Namun malam itu, beberapa penduduk mendekat dengan langkah ragu. Mereka duduk agak jauh, lalu perlahan semakin dekat, seolah ditarik oleh ketenangan yang mereka rindukan. Doa dilantunkan dengan suara rendah, hampir seperti bisikan. Tidak ada nada menggurui, hanya permohonan yang tulus. Doa tentang hati yang lelah, tentang jiwa yang kehilangan arah, tentang manusia yang rapuh dan membutuhkan pertolongan. Beberapa penduduk menunduk. Ada yang memejamkan mata. Ada pula yang air matanya jatuh tanpa bisa dicegah. Malam itu, banyak hati yang sedang berjuang. Seorang pria paruh baya duduk memisahkan diri dari keramaian. Sejak gempa, ia jarang berbicara. Ia terlihat kuat di luar, tetapi di dalam, hatinya penuh pergolakan. Ia kehilangan rumah yang dibangunnya puluhan tahun. Lebih dari itu, ia kehilangan rasa aman yang selama ini ia pegang teguh. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia mengakui dalam hati bahwa ia tidak sekuat yang ia kira. Ia merasa kecil. Ia merasa butuh sandaran. Dan perasaan itu membuat matanya basah. Tak jauh darinya, seorang perempuan tua duduk dengan tangan saling menggenggam. Sejak beberapa hari terakhir, ia sering menangis diam-diam. Bukan hanya karena kehilangan, tetapi karena kesepian yang selama ini ia pendam. Namun malam itu, ia merasakan kehadiran yang berbeda. Ia merasa didengar, meski tak mengucap apa-apa. Di antara mereka, ada pula seorang pemuda yang terlihat gelisah. Ia mondar-mandir sejak sore, tak bisa tidur. Hatinya penuh pertanyaan. Ia teringat percakapan-percakapan sebelumnya, tentang Tuhan, tentang hidup, tentang ketenangan yang tak ia temukan dalam pencapaiannya selama ini. Ia duduk, menarik napas panjang, lalu memejamkan mata. Malam itu menjadi malam kejujuran. Tidak ada topeng, tidak ada kepura-puraan. Setiap orang berhadapan dengan dirinya sendiri. Mereka menyadari bahwa selama ini mereka terlalu sibuk mengatur hidup, hingga lupa bahwa hidup tidak sepenuhnya berada dalam kendali manusia. Setelah doa selesai, suasana tetap hening. Tidak ada yang langsung bangkit. Beberapa orang tetap duduk, seolah ingin menahan momen itu lebih lama. Ulama itu memperhatikan dengan penuh empati. Ia tidak mendekati siapapun dengan tergesa-gesa. Ia memahami bahwa malam ini bukan tentang penjelasan panjang, tetapi tentang memberi ruang bagi hati untuk bicara. Beberapa penduduk akhirnya mendekat satu persatu. Wajah mereka tegang, mata mereka merah. Mereka tidak datang untuk bertanya banyak. Mereka datang untuk mengungkapkan perasaan yang selama ini terpendam. Ada yang berkata bahwa ia takut mati. Ada yang mengaku selama ini hidup tanpa tujuan yang jelas. Ada pula yang dengan suara bergetar berkata bahwa ia ingin merasakan kedamaian seperti yang ia lihat pada komunitas itu. Ulama itu mendengarkan dengan sabar. Ia tidak menyela. Ia membiarkan air mata jatuh. Ketika tiba giliran berbicara, ia menjawab dengan kalimat sederhana, tanpa tekanan. Ia berkata bahwa kesadaran akan kelemahan bukanlah tanda kekalahan, melainkan awal dari kekuatan sejati. Ia berkata bahwa ketika manusia mengakui keterbatasannya, disitulah pintu ketenangan mulai terbuka. Kata-kata itu menyentuh lebih dalam dari yang mereka duga. Malam semakin larut. Beberapa orang kembali ke tempat tidur seadanya, tetapi hati mereka tak lagi sama. Ada perasaan hangat yang perlahan mengisi ruang kosong. Ada ketenangan kecil yang tumbuh di tengah kelelahan. Di sudut pengungsian, seorang perempuan berlutut pelan, menundukkan kepala.
Ia tidak tahu doa apa yang harus diucapkan. Ia hanya menangis, mengakui bahwa ia butuh pertolongan. Air matanya jatuh tanpa suara, tetapi hatinya terasa lebih ringan. Tak ada yang melihatnya secara langsung, tetapi perubahan itu nyata. Hari berikutnya, wajah-wajah di pengungsian tampak berbeda. Luka masih ada. Kesedihan belum sepenuhnya pergi. Namun ada keteguhan baru di mata mereka. Mereka lebih tenang, lebih sabar, lebih terbuka. Beberapa penduduk mulai berbicara tentang perasaan mereka dengan lebih jujur. Mereka mengakui bahwa malam itu telah mengubah cara mereka memandang hidup. Bahwa mereka tidak lagi ingin menjalani hari hanya untuk bertahan, tetapi juga untuk memahami makna di baliknya. Ulama itu tetap menjalani hari-harinya dengan sederhana. Ia membantu, mendengarkan, dan menemani. Ia tidak menanyakan keputusan apapun. Ia tahu, keputusan hati tidak lahir dari desakan, tetapi dari kesadaran yang matang. Menjelang malam, beberapa penduduk kembali mendekat. Kali ini dengan wajah yang lebih mantap. Mereka tidak lagi dipenuhi kebingungan, tetapi keteguhan yang masih rapuh namun nyata. Mereka berkata bahwa mereka telah berpikir panjang. Mereka telah menangis, merenung, dan berdoa dengan cara mereka sendiri. Dan malam itu, mereka merasa siap untuk melangkah lebih jauh. Ulama itu terdiam sejenak. Matanya berkaca-kaca. Ia tidak merasa bangga. Ia merasa terharu. Ia menyadari bahwa apa yang terjadi bukanlah hasil dari kata-katanya, melainkan perjalanan batin yang panjang. Malam kesadaran itu menjadi titik balik. Bukan dengan sorak-sorai. Bukan dengan pengumuman besar. Tetapi dengan air mata yang jatuh diam-diam, dan hati yang akhirnya menemukan arah. Malam itu terasa berbeda dari malam-malam sebelumnya. Udara masih dingin, puing-puing masih mengelilingi pengungsian, dan luka belum sepenuhnya sembuh. Namun ada keheningan lain yang turun perlahan, bukan keheningan penuh ketakutan, melainkan keheningan yang membawa perenungan. Seolah setiap orang sedang berbicara dengan hatinya sendiri. Lampu-lampu kecil menyala temaram. Sebagian orang sudah terlelap karena kelelahan, tetapi banyak pula yang tetap terjaga. Mereka duduk bersandar, memeluk lutut, atau menatap langit malam yang kelam. Pikiran mereka berkelana, kembali pada pertanyaan-pertanyaan yang sejak beberapa hari terakhir tak pernah benar-benar pergi. Mengapa semua ini terjadi? Untuk apa hidup jika segalanya bisa runtuh dalam sekejap? Kemana manusia harus kembali ketika tak ada lagi yang bisa diandalkan? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak lagi terasa menakutkan. Justru terasa perlu. Di sudut pengungsian, komunitas Muslim kembali melaksanakan doa dengan tenang. Tidak ada yang memanggil, tidak ada yang mengajak. Namun malam itu, beberapa penduduk mendekat dengan langkah ragu. Mereka duduk agak jauh, lalu perlahan semakin dekat, seolah ditarik oleh ketenangan yang mereka rindukan. Doa dilantunkan dengan suara rendah, hampir seperti bisikan. Tidak ada nada menggurui, hanya permohonan yang tulus. Doa tentang hati yang lelah, tentang jiwa yang kehilangan arah, tentang manusia yang rapuh dan membutuhkan pertolongan. Beberapa penduduk menunduk. Ada yang memejamkan mata. Ada pula yang air matanya jatuh tanpa bisa dicegah. Malam itu, banyak hati yang sedang berjuang. Seorang pria paruh baya duduk memisahkan diri dari keramaian. Sejak gempa, ia jarang berbicara. Ia terlihat kuat di luar, tetapi di dalam, hatinya penuh pergolakan. Ia kehilangan rumah yang dibangunnya puluhan tahun. Lebih dari itu, ia kehilangan rasa aman yang selama ini ia pegang teguh. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia mengakui dalam hati bahwa ia tidak sekuat yang ia kira. Ia merasa kecil. Ia merasa butuh sandaran. Dan perasaan itu membuat matanya basah. Tak jauh darinya, seorang perempuan tua duduk dengan tangan saling menggenggam. Sejak beberapa hari terakhir, ia sering menangis diam-diam. Bukan hanya karena kehilangan, tetapi karena kesepian yang selama ini ia pendam. Namun malam itu, ia merasakan kehadiran yang berbeda. Ia merasa didengar, meski tak mengucap apa-apa. Di antara mereka, ada pula seorang pemuda yang terlihat gelisah. Ia mondar-mandir sejak sore, tak bisa tidur. Hatinya penuh pertanyaan. Ia teringat percakapan-percakapan sebelumnya, tentang Tuhan, tentang hidup,
tentang ketenangan yang tak ia temukan dalam pencapaiannya selama ini. Ia duduk, menarik napas panjang, lalu memejamkan mata. Malam itu menjadi malam kejujuran. Tidak ada topeng. Tidak ada kepura-puraan. Setiap orang berhadapan dengan dirinya sendiri. Mereka menyadari bahwa selama ini mereka terlalu sibuk mengatur hidup, hingga lupa bahwa hidup tidak sepenuhnya berada dalam kendali manusia. Setelah doa selesai, suasana tetap hening. Tidak ada yang langsung bangkit. Beberapa orang tetap duduk, seolah ingin menahan momen itu lebih lama. Ulama itu memperhatikan dengan penuh empati. Ia tidak mendekati siapapun dengan tergesa-gesa. Ia memahami bahwa malam ini bukan tentang penjelasan panjang, tetapi tentang memberi ruang bagi hati untuk bicara. Beberapa penduduk akhirnya mendekat satu persatu. Wajah mereka tegang, mata mereka merah. Mereka tidak datang untuk bertanya banyak. Mereka datang untuk mengungkapkan perasaan yang selama ini terpendam. Ada yang berkata bahwa ia takut mati. Ada yang mengaku selama ini hidup tanpa tujuan yang jelas. Ada pula yang dengan suara bergetar berkata bahwa ia ingin merasakan kedamaian seperti yang ia lihat pada komunitas itu. Ulama itu mendengarkan dengan sabar. Ia tidak menyela. Ia membiarkan air mata jatuh. Ketika tiba giliran berbicara, ia menjawab dengan kalimat sederhana, tanpa tekanan. Ia berkata bahwa kesadaran akan kelemahan bukanlah tanda kekalahan, melainkan awal dari kekuatan sejati. Ia berkata bahwa ketika manusia mengakui keterbatasannya, disitulah pintu ketenangan mulai terbuka. Kata-kata itu menyentuh lebih dalam dari yang mereka duga. Malam semakin larut. Beberapa orang kembali ke tempat tidur seadanya, tetapi hati mereka tak lagi sama. Ada perasaan hangat yang perlahan mengisi ruang kosong. Ada ketenangan kecil yang tumbuh di tengah kelelahan. Di sudut pengungsian, seorang perempuan berlutut pelan, menundukkan kepala. Ia tidak tahu doa apa yang harus diucapkan. Ia hanya menangis, mengakui bahwa ia butuh pertolongan. Air matanya jatuh tanpa suara, tetapi hatinya terasa lebih ringan. Tak ada yang melihatnya secara langsung, tetapi perubahan itu nyata. Hari berikutnya, wajah-wajah di pengungsian tampak berbeda. Luka masih ada. Kesedihan belum sepenuhnya pergi. Namun ada keteguhan baru di mata mereka. Mereka lebih tenang, lebih sabar, lebih terbuka. Beberapa penduduk mulai berbicara tentang perasaan mereka dengan lebih jujur. Mereka mengakui bahwa malam itu telah mengubah cara mereka memandang hidup. Bahwa mereka tidak lagi ingin menjalani hari hanya untuk bertahan, tetapi juga untuk memahami makna di baliknya. Ulama itu tetap menjalani hari-harinya dengan sederhana. Ia membantu, mendengarkan, dan menemani. Ia tidak menanyakan keputusan apapun. Ia tahu, keputusan hati tidak lahir dari desakan, tetapi dari kesadaran yang matang. Menjelang malam, beberapa penduduk kembali mendekat. Kali ini dengan wajah yang lebih mantap. Mereka tidak lagi dipenuhi kebingungan, tetapi keteguhan yang masih rapuh namun nyata. Mereka berkata bahwa mereka telah berpikir panjang. Mereka telah menangis, merenung, dan berdoa dengan cara mereka sendiri. Dan malam itu, mereka merasa siap untuk melangkah lebih jauh. Ulama itu terdiam sejenak. Matanya berkaca-kaca. Ia tidak merasa bangga. Ia merasa terharu. Ia menyadari bahwa apa yang terjadi bukanlah hasil dari kata-katanya, melainkan perjalanan batin yang panjang. Malam kesadaran itu menjadi titik balik. Bukan dengan sorak-sorai, bukan dengan pengumuman besar, tetapi dengan air mata yang jatuh diam-diam, dan hati yang akhirnya menemukan arah. Pagi itu tidak dimulai dengan hiruk-pikuk. Tidak ada pengumuman besar. Tidak ada kerumunan yang sengaja dikumpulkan. Namun sejak matahari naik perlahan, suasana di pengungsian terasa berbeda. Lebih hening, lebih dalam. Seolah setiap orang sedang membawa keputusan besar di dalam hatinya masing-masing. Beberapa orang duduk terpisah, menunduk lama, memandangi tangan mereka sendiri. Wajah-wajah yang sebelumnya dipenuhi kebingungan kini, menunjukkan keteguhan yang rapuh namun jujur. Tidak semua orang memahami apa yang akan terjadi hari itu, tetapi banyak yang merasakan bahwa sesuatu yang penting sedang mendekat. Di sudut pengungsian, komunitas Muslim berkumpul seperti biasa. Tidak ada persiapan istimewa. Tidak ada simbol mencolok. Hanya ketenangan yang telah menjadi kebiasaan mereka.
Ulama itu berdiri di antara mereka, memandang sekitar dengan mata berkaca-kaca. Ia melihat wajah-wajah yang sudah dikenalnya dalam beberapa hari terakhir, wajah-wajah yang telah melewati kehilangan, air mata, dan malam panjang penuh perenungan. Satu persatu, beberapa penduduk mendekat. Langkah mereka pelan. Ada yang ragu, ada yang gemetar. Namun mereka tetap maju. Mereka tidak datang karena diajak. Mereka datang karena hati mereka mendorong. Seorang pria paruh baya berdiri paling depan. Bahunya sedikit membungkuk, seolah memikul beban yang berat. Ia menarik napas panjang sebelum berbicara. Dengan suara bergetar, ia berkata bahwa selama hidupnya, ia merasa mampu mengendalikan segalanya. Namun gempa telah menghancurkan keyakinan itu. Ia mengaku bahwa di tengah kehancuran, ia menemukan ketenangan justru dari doa-doa yang ia dengar, dari ketulusan yang ia lihat. Ia berkata bahwa ia ingin memulai hidup dengan sandaran yang baru. Di belakangnya, seorang perempuan tua mengangguk pelan. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Ia tidak banyak bicara. Ia hanya berkata bahwa selama bertahun-tahun ia merasa sendiri, dan untuk pertama kalinya sejak gempa, ia merasa ditemani oleh Tuhan yang ia rasakan dekat di hatinya. Beberapa orang lain menyusul. Ada yang mengungkapkan perasaan dengan kalimat terbata-bata. Ada yang hanya menangis, tak sanggup berkata-kata. Namun satu hal jelas, keputusan itu lahir dari kesadaran, bukan dorongan. Ulama itu terdiam sejenak. Ia menatap mereka satu persatu, memastikan tidak ada paksaan, tidak ada keraguan yang belum terjawab. Dengan suara lembut, ia berkata bahwa jalan ini adalah pilihan hati, bukan pelarian dari duka. Ia menjelaskan bahwa iman tidak menghapus luka, tetapi memberi kekuatan untuk menjalaninya. Mereka mengangguk. Beberapa dari mereka memejamkan mata. Ada yang menggenggam tangan orang di sampingnya. Suasana menjadi sangat hening, seolah seluruh pengungsian ikut menahan napas. Ulama itu lalu mengajak mereka berdiri dengan tertib. Tidak ada panggung, tidak ada mikrofon. Hanya tanah yang masih menyimpan bekas gempa, dan langit yang menjadi saksi. Dengan suara yang tenang dan perlahan, ia mengucapkan kalimat demi kalimat. Ia meminta mereka mengikuti dengan kesadaran penuh. Suara pertama terdengar pelan, bergetar. Lalu suara lain menyusul. Semakin lama, suara-suara itu menyatu. Syahadat diucapkan dengan air mata. Beberapa orang menangis terseduh. Bahu mereka bergetar. Ada yang menutup wajah dengan kedua tangan, tak sanggup menahan luapan perasaan. Ada pula yang tersenyum kecil di sela air mata, seolah menemukan sesuatu yang selama ini hilang. Komunitas Muslim yang menyaksikan berdiri dengan mata basah. Tidak ada sorak, tidak ada tepuk tangan. Yang ada hanyalah rasa haru yang menyesak dada. Mereka menyadari bahwa momen ini bukan tentang jumlah, melainkan tentang perjalanan batin yang panjang. Anak-anak yang berada di sekitar ikut terdiam. Mereka tidak sepenuhnya mengerti apa yang terjadi, tetapi mereka merasakan suasana yang berbeda. Suasana yang hangat dan penuh kasih. Setelah syahadat selesai, tidak ada pidato panjang. Ulama itu hanya mengucapkan doa singkat, memohon agar mereka yang baru melangkah diberi kekuatan, kesabaran, dan keikhlasan. Ia memohon agar iman yang baru tumbuh itu dijaga, terutama di tengah luka yang belum sepenuhnya sembuh. Beberapa orang langsung duduk, tubuh mereka lemas setelah menahan emosi. Relawan mendekat, menyodorkan air, menenangkan dengan sentuhan lembut. Tidak ada yang tergesa-gesa. Momen itu dibiarkan mengalir dengan alami. Seorang perempuan tua memeluk relawan yang duduk di dekatnya. Ia tidak berkata apa-apa. Tangisnya menjadi bahasa yang paling jujur. Relawan itu membalas pelukan dengan penuh hormat, seolah memeluk seorang ibu sendiri. Hari itu, pengungsian tidak berubah secara fisik. Puing-puing masih ada. Tenda-tenda masih berdiri. Luka-luka masih terasa. Namun sesuatu yang tak terlihat telah berubah. Ada ketenangan baru. Beberapa orang yang telah mengucapkan syahadat duduk bersama, saling berbagi perasaan. Mereka mengakui bahwa mereka takut melangkah, takut tidak mampu menjalani perubahan ini. Namun mereka juga mengaku bahwa untuk pertama kalinya, rasa takut itu tidak lagi melumpuhkan. Ulama itu mendekati mereka kembali. Ia berkata bahwa iman bukan tentang menjadi sempurna, melainkan tentang terus kembali ketika jatuh.
Ia berkata bahwa perjalanan ini panjang, dan mereka tidak sendirian. Kata-kata itu membuat banyak mata kembali basah. Menjelang sore, kabar tentang syahadat massal itu menyebar perlahan di antara pengungsian. Tidak semua orang langsung memahami, namun hampir semua merasakan getaran emosionalnya. Mereka melihat wajah-wajah yang baru saja melangkah itu, lebih tenang, lebih lapang, meski masih menyimpan duka. Tidak ada yang merasa lebih tinggi. Tidak ada yang merasa lebih benar. Yang ada hanyalah manusia-manusia yang sama-sama rapuh, kini berjalan dengan arah yang lebih jelas. Malam harinya, doa kembali dilantunkan. Kali ini, beberapa suara baru ikut risak di antara lantunan itu. Mereka belum hafal. Mereka belum sempurna. Namun hati mereka hadir sepenuhnya. Ulama itu menunduk lama dalam doanya. Air matanya jatuh ke tanah. Ia bersyukur bukan karena keberhasilan, tetapi karena menyaksikan betapa Tuhan bekerja melalui bencana, melalui kebaikan kecil, dan melalui hati yang jujur. Syahadat hari itu tidak menghapus kenangan pahit, namun ia menandai awal yang baru. Di tengah reruntuhan, lahir iman. Di tengah kehilangan, tumbuh harapan. Dan di tengah dunia yang runtuh, manusia menemukan kembali Tuhannya. Hari-hari setelah itu berjalan dengan perlahan, namun terasa lebih bermakna. Pengungsian masih berdiri. Puing-puing masih belum sepenuhnya dibersihkan. Luka fisik dan kehilangan masih terasa nyata. Namun ada perubahan yang tak bisa dilihat dengan mata, hanya bisa dirasakan oleh hati. Orang-orang mulai bangun pagi dengan perasaan yang berbeda. Bukan karena masalah telah selesai, melainkan karena mereka kini memiliki pegangan. Ada yang masih menangis diam-diam saat teringat keluarga yang tak kembali. Ada yang masih duduk lama memandangi reruntuhan rumahnya. Tetapi kini, di balik kesedihan itu, ada keteguhan yang tumbuh pelan-pelan. Mereka tidak lagi merasa sepenuhnya sendirian. Komunitas Muslim tetap hadir seperti hari-hari sebelumnya. Tidak ada perubahan sikap. Tidak ada jarak. Mereka tetap membantu membersihkan puing, mendampingi korban, dan membagikan apapun yang mereka miliki. Namun kini, hubungan mereka dengan sebagian penduduk terasa lebih dekat, seperti keluarga yang lahir dari penderitaan yang sama. Beberapa orang yang baru melangkah dalam iman terlihat masih canggung. Mereka belum hafal doa-doa. Gerakan ibadah mereka masih kaku. Namun tidak ada yang menertawakan. Tidak ada yang menghakimi. Mereka dibimbing dengan sabar, dengan senyum, dan dengan pengertian. Ulama itu sering mengingatkan dengan suara lembut, bahwa perjalanan ini tidak harus sempurna. Ia berkata bahwa iman adalah proses, bukan perlombaan. Ia menguatkan mereka bahwa jatuh dan ragu adalah bagian dari perjalanan, selama hati terus berusaha kembali. Kata-kata itu menjadi penenang bagi banyak orang. Di pagi hari, beberapa di antara mereka duduk bersama, belajar pelan-pelan. Mereka saling bertanya, saling mengingatkan, dan saling menguatkan. Terkadang, air mata kembali jatuh saat mengingat masa lalu. Namun kini, tangis itu tidak lagi penuh keputusasaan, melainkan penuh harap. Seorang perempuan tua yang sebelumnya selalu duduk sendirian kini, sering terlihat dikelilingi orang-orang. Ia tersenyum lebih sering. Meski tubuhnya lemah, matanya memancarkan ketenangan yang baru. Ia berkata dengan suara lirih bahwa hatinya terasa lebih ringan, meski beban hidup belum sepenuhnya pergi. Seorang pria parubaya yang kehilangan rumahnya mulai ikut membantu relawan lain. Ia mengangkat puing, mengatur logistik, dan menenangkan korban yang baru datang. Ia mengaku bahwa membantu orang lain membuatnya merasa hidupnya masih berarti. Anak-anak pun merasakan perubahan. Mereka masih trauma, masih mudah terkejut oleh suara keras. Namun kini, mereka lebih sering tertawa. Mereka bermain di area terbatas, ditemani orang dewasa yang mengawasi dengan penuh perhatian. Tawa mereka menjadi pengingat bahwa harapan selalu menemukan jalannya. Di malam hari, doa kembali dilantunkan. Kali ini, suara-suara baru terdengar lebih mantap, meski masih pelan. Mereka belum sepenuhnya percaya diri, tetapi hati mereka hadir sepenuhnya. Suasana doa menjadi momen kebersamaan yang menenangkan, bukan hanya ritual. Ulama itu sering duduk di belakang, memperhatikan dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak merasa berjasa. Ia merasa bersyukur. Baginya,
Apa yang terjadi adalah bukti bahwa kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas akan menemukan jalannya sendiri. Hari demi hari, pengungsian perlahan mulai ditata. Bantuan terus berdatangan. Harapan mulai tumbuh. Meski masa depan masih penuh ketidakpastian, orang-orang kini berani menatap ke depan. Beberapa di antara mereka berkata bahwa gempa telah merenggut banyak hal, tetapi juga membuka mata mereka tentang apa yang benar-benar penting. Mereka menyadari bahwa selama ini mereka terlalu sibuk mengejar hal-hal yang bisa hilang kapan saja, dan lupa membangun kekuatan di dalam hati. Iman yang tumbuh di tengah bencana itu tidak lahir dari kemewahan. Ia lahir dari rasa sakit, dari kehilangan, dari kejujuran mengakui kelemahan. Justru karena itu, iman itu terasa kuat dan tulus. Ulama itu berpesan agar mereka tidak mengukur diri dengan masa lalu. Ia berkata bahwa setiap orang memulai dari titik yang berbeda, dan Tuhan melihat usaha, bukan kesempurnaan. Ia mengingatkan bahwa tugas mereka sekarang adalah menjaga cahaya kecil yang telah menyala di hati masing-masing. Suatu sore, matahari terbenam dengan warna jingga yang indah. Langit terlihat bersih setelah hari-hari kelabu. Beberapa orang berhenti sejenak, menatap ke arah itu. Mereka terdiam, merasakan sesuatu yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Di balik kehancuran, mereka menemukan makna baru tentang hidup. Mereka belajar bahwa kebahagiaan bukan berarti hidup tanpa masalah, melainkan memiliki kekuatan untuk tetap berdiri saat masalah datang. Mereka belajar bahwa iman bukan sekadar keyakinan, tetapi juga sikap saling mengasihi, menolong, dan memaafkan. Pengungsian itu mungkin suatu hari akan dibongkar. Puing-puing akan dibersihkan. Bangunan akan dibangun kembali. Namun perubahan yang terjadi di hati manusia akan tinggal lebih lama. Bagi banyak orang, Natal tahun itu tidak dikenang sebagai perayaan yang meriah, melainkan sebagai titik balik kehidupan. Bukan karena lampu dan hadiah, tetapi karena cahaya yang tumbuh di dalam diri. Gempa telah mengguncang bumi. Namun dari guncangan itu, lahir kesadaran, persaudaraan, dan iman yang menyatukan manusia tanpa memandang latar belakang. Mereka yang pernah terpisah oleh kesibukan kini dipertemukan oleh penderitaan. Mereka yang pernah berjalan sendiri kini melangkah bersama. Di akhir hari, ulama itu berdiri memandang pengungsian yang mulai sepi. Ia menghela napas panjang, lalu menengadah. Dalam hatinya, ia bersyukur telah menjadi saksi bahwa di balik setiap musibah, selalu ada peluang bagi manusia untuk kembali kepada fitrahnya. Kisah ini bukan tentang bencana semata. Ini adalah kisah tentang manusia yang menemukan cahaya di saat dunia terasa runtuh. Tentang hati-hati yang terluka, namun berani membuka diri. Tentang iman yang tumbuh bukan karena paksaan, melainkan karena kasih sayang yang tulus. Dan ketika suatu hari nanti kehidupan kembali normal, kenangan tentang hari-hari di pengungsian itu akan tetap tinggal, sebagai pengingat bahwa dari reruntuhan, manusia bisa bangkit. Bahwa dari air mata, harapan bisa tumbuh. Dan bahwa cahaya sejati seringkali muncul justru saat segalanya terasa gelap.